Menjadi seorang istri adalah salah satu kebanggaan tersendiri bagi individu yang menjalaninya. Apalagi menjadi istri orang yang bisa dibilang mapan. Seperti wanita yang ada di film ini. Dia adalah salah satu istri orang penting yang terlihat anggun dan menawan dalam berbusana. Namun, ada sisi gelap dari wanita ini. Ya, film dengan judul Envy yang dirilis pada tahun 2009 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Namanya adalah Mukarram, wanita sosialita yang sering nongkrong bersama teman-temannya yang satu frekuensi. Mereka membicarakan pasangan dan jabatan. Mukarram kesana tidak sendirian. Dia juga mengajak adik iparnya yang sepertinya beda kelas dengan mereka. Meskipun begitu, Mukarram tetap menghormati dan menghargai adik ipar tersebut. Sampai suatu ketika datang seorang pemuda bersama ibunya. Tentu saja Mukarram dan yang lain terkesima dan membicarakan pemuda itu. Dengan sombongnya, Mukarram mengatakan kalau pemuda itu biasa aja. Banyak di luar sana yang sama atau bahkan lebih darinya. Mukarram lalu melipir dan menemani adik iparnya yang sendirian. Ketika pemuda itu dilewati oleh Mukarram, dia seperti berbicara pada ibunya. Siapa mama guri tersebut? Tidak butuh basa-basi, ibunya memperkenalkan anaknya pada Mukarram. Dengan alasan anaknya ingin berdansa dengannya. Mukarram tidak bisa menolak karena ibu dari pemuda itu adalah salah satu ibu-ibu yang punya kekuasaan. Atau gampangnya ibu RT lah ya. Jadi mau gak mau Mukarram berdansa dengan pemuda itu yang bernama Nuzhat. Sementara pria ini adalah Khalid, suami dari Mukarram. Dia bekerja menjadi mandor di salah satu pertambangan. Pulangnya bisa seminggu sekali. Mukarram sangat menghormati dan tunduk padanya. Karena Khalid terkenal tegas dan kejam. Mereka semua tinggal dalam satu rumah yang sama. Termasuk adik iparnya Mukarram yang bernama Xenia. Mereka udah lama tinggal bersama. Namun Xenia sepertinya tidak begitu menyukai kehadiran Mukarram di sana. Padahal Mukarram selalu baik padanya. Suatu ketika, Mukarram dan Xenia didatangi orang suruhan Nuzhat. Dia datang ingin berbicara dan mengajak Mukarram ke rumah Nuzhat karena ada hal yang ingin dibicarakan. Mukarram akhirnya ikut dengannya, berangkat siang, pulang sore hampir maghrib. Tapi, ketika pulang, raut muka Mukarram terlihat sedih dan shock. Ada apa dengannya? Jadi, ketika di rumah Nuzhat, Mukarram dipanggil Nuzhat masuk ke ruangannya. Mukarram mengira kalau mereka akan membicarakan masalah bisnis. Tapi nyatanya malah kuda-kudaan. Mukarram tidak menolak ataupun marah. Malahan, ya menanggapinya. Makanya dia terlihat shock dan tidak percaya apa yang terjadi barusan. Xenia seperti merasa ada yang tidak beres. Dia mencoba berbicara padanya, namun Mukarram hanya bilang kalau dia kecapean dan butuh istirahat. Semenjak kejadian itu, Mukarram terus kepikiran, apakah yang ia lakukan ini sudah benar? Tapi dia merasakan apa yang tidak ia dapatkan saat bersama suaminya yang sibuk mengurusi tambang. Ya, Mukarram memutuskan pilihannya. Selama 3 bulan terakhir ini, dia jadi sering ke rumah Nuzhat hanya untuk begituan. Dengan kata lain, Mukarram ternyata ketagihan. Namun, terkadang Mukarram masih merasa bersalah dan kala itu, dia meminta nasihat atau pendapat dari adik iparnya. Mukarram tidak mengatakan apa yang terjadi. Dia hanya bertanya apakah suatu kesalahan besar masih bisa diperbaiki atau bisa dimaafkan. Tentu saja bisa, namun semua itu tergantung yang menjalaninya. Jika ia benar-benar merasa masalah dan ingin berubah, maka kesalahan itu bisa ditebus. Malam itu Khalid akan pulang dan mereka bersiap menyambutnya dengan masak masakan yang disenangi Khalid. Tapi keesokan harinya, dia kembali bekerja lagi. Ya, Mukarram mungkin tidak bisa lepas dari Nuzhat. Ketika malam itu semua sudah dirasa tidur, dia diam-diam pergi keluar dan meminta salah satu pembantunya untuk berjaga di ruang tengah menunggu kepulangannya. Tidak ada yang bisa menghalangi Mukarram pergi, dan aksinya berjalan dengan mulus. Ya, ternyata Mukarram pergi mendatangi Nuzhat di salah satu pondok atau markasnya Nuzhat. Memang
Xenia merasa ada yang tidak beres. Apalagi hari itu dia dipanggil ibunya Nuzet datang ke rumah ingin membicarakan sesuatu. Ya, ternyata ibunya Nuzet tahu kalau Mukarram sering mengunjungi rumahnya dan bertemu dengan Nuzet. Intinya, dia tidak ingin hal itu terjadi lagi. Mukarram sudah punya laki. Tidak baik bagi seorang perempuan yang sudah memiliki laki, namun masih sering keluyuran. Xenia tidak bisa berkata banyak. Bahkan dia tidak tahu menahu apa yang dikerjakan istri dari kakaknya tersebut. Xenia yang mulai kesal dengan tenangnya mendatangi kakaknya yang tidak lain adalah suami dari Mukarram. Dia mengatakan apa yang dikatakan ibunya Nuzet, bahwa Mukarram ada main gila sama Nuzet dan mereka sering ketemuan di sebuah rumah kapten yang menjadi markas mereka. Tidak hanya itu, Xenia juga meminta salah satu pembantunya untuk mengantarkan di mana letak rumah kapten tersebut. Pembantunya ketakutan, namun Xenia tidak mau tahu. Jadi malam itu mereka jalan bersama-sama dan menjemput Khalid yang janjian dengannya. Sampai di sini, Khalid meminta Xenia untuk tidak mengikutinya. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sendirian. Dia mendatangi Nuzet yang kala itu sedang bersama para kupu-kupu malamnya. Ya, Nuzet tahu kalau Khalid mencari Mukarram. Awalnya dia berbohong kalau Mukarram tidak ada di sini. Tapi pada akhirnya dia berkata jujur. Ya, Mukarram memang sering main ke sana, tapi dia sedang tidak ada di sini. Perkataan-perkataan pahit dari Nuzet membuat Khalid naik darah. Hingga dia melepaskan tembakan pada Nuzet. Khalid kembali pulang dan berbicara pada Xenia dan Mukarram apa yang terjadi barusan. Lalu tak lama polisi datang membawa Khalid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungan Khalid dan Mukarram mulai dari sini telah berakhir. Xenia juga diminta Khalid untuk berbicara dengan pengacaranya supaya ia bisa bebas lebih cepat. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian, Xenia menjadi seorang guru di kota lain supaya bisa bertahan hidup. Rumah yang dulu ia tempati bersama Mukarram dan Khalid kini terbengkalai. Sampai akhirnya hari itu telah tiba. Waktunya Khalid dibebaskan. Namun, bukannya mendapatkan sambutan hangat atau kangen dari Khalid, dia malah kena semprot. Jadi selama ini Xenia tidak pernah mengunjungi Khalid di penjara. Hanya satu kali itu aja. Khalid merasa tidak memiliki keluarga. Xenia yang mungkin tua hanya terdiam dan kembali ke kota tempat ia mengadu nasib. Mungkin ini menjadi pelajaran baginya. Meskipun Khalid marah dan seperti tidak menganggapnya, dia tetaplah kakaknya dan selamanya akan seperti itu. Itulah tadi alur cerita film Envy. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.